Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Dewi dari Prodi D3 Analis Kimia. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang sering disebut dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di desa Wuhan yang ada di negara Cina. COVID-19 atau coronavirus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan, seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penularan penyakit ini sangat cepat terjadi kepada manusia. Dengan penyebaran virus yang sangat cepat ini, banyak membuat negara yang ada di dunia terkena virus tersebut, termasuk negara Indonesia kita tercinta ini. Nah, dari penyebaran yang sangat cepat ini, beberapa negara langsung menerapkan suatu kebijakan untuk melockdown negaranya guna mencegah penyebaran virus corona yang sangat merugikan ini. Di Indonesia saat ini juga sudah menerapkan suatu kebijakan yang dimana untuk pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut juga dengan PSBB. Selanjutnya, dapat kita lihat tingkat kematian dari virus corona di Indonesia sangatlah banyak. Yang dimana dapat juga kita ketahui bahwa data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia memberitahukan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif corona mencapai 291.182.000 dengan total kasus kematian sebanyak 10.856 orang. Dari kedua angka tersebut dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia yaitu sekitar 3,7%. Nah, jumlah kasus positif COVID-19 ini dapat dilaporkan oleh suatu badan pemerintahan tertentu. Dan di sini juga dapat kita lihat berdasarkan kelompok usianya, yaitu tingkat kematiannya, di mana rata-rata meninggal dunia sebesar 0,8% itu berusia 0-5 tahun, 1% berusia 6-18 tahun, 3,9% berusia 19-30 tahun, 13,4% berusia 31-45 tahun, 39,3% berusia 46-59 tahun, dan 41,6% berusia rata-rata di atas 60 tahun. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat bahwa persentase sebesar 58,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19, yaitu sebagian besar adalah laki-laki dan 41,3%-nya adalah perempuan. COVID-19 ini juga memiliki faktor resiko yang sangat dapat menginfeksi siapa saja. Namun, bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, serta orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker, maka efeknya sangat akan lebih berbahaya dan bisa berakibat fatal. Karena virus ini mudah menular.
Maka dari itu, penyakit ini juga sangat beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 ini perlu menggunakan alat pelindung diri atau sering juga disebut dengan APD. Nah, dari adanya penyebaran virus corona yang kita ketahui penyebarannya sangat cepat, maka kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Bali, yang dimana selalu identik dengan banyaknya kegiatan upacara keagamaan yang selalu melibatkan banyak orang. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita dengar, Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali atau PHDI Bali bersama dengan Majelis Desa Adat Bali atau MDA Bali sudah mengeluarkan keputusan bersamanya terkait tentang suatu ketentuan pelaksanaan upacara yatnya dan kegiatan adat dalam status kondisi pandemi COVID-19 di Bali. Keputusan bersama ini sudah tertuang dalam surat yang bernomor 020-PHDI Bali /111-2020 dan 04-SK-MDA Provinsi Bali /111-2020. Surat yang diterbitkan itu juga disetujui dan ditekankan oleh Gubernur Bali kita, yaitu Wayan Koster, serta ditekankan juga oleh Ketua MDA Bali yang dapat disebutkan dalam surat tersebut bahwa dengan mempertimbangkan prinsip dari Dharma Agama dan Dharma Negara, pelaksanaan upacara yatnya selama pandemi COVID-19 di Bali harus dilakukan dengan beberapa ketentuan seperti dimuat dalam surat tersebut. Maka dari itu, intinya keputusan bersama ini memberikan ketentuan pelaksanaan upacara yatnya dan kegiatan adat di Bali sesuai kondisi saat ini yang sedang pandemi ini. Nah, selama virus corona ini masih berlangsung, pelaksanaan mesti dilakukan dengan pelaksanaan upacara yatnya mesti dilakukan dengan tetap melaksanakan prosedur protokol kesehatan untuk penanggulangan pandemi dari instansi yang berwenang, baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dan upaya kita sebagai masyarakat Bali untuk melaksanakan upacara yatnya di era new normal ini, yaitu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dimaksud yaitu seperti misalnya melakukan pola hidup sehat atau bersih, selalu menjaga jarak antar orang yaitu paling sedikit 1-2 meter, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, dan memberikan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di areal tertentu seperti misalnya pura, kantor, dan lain sebagainya. Kemudian, bagi mereka yang terlibat dalam suatu upacara keagamaan tersebut sangat wajib untuk menggunakan masker dalam suatu upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ada 8 ketentuan pelaksanaan yang sudah dimuat dalam keputusan bersama itu, di antaranya semua upacara yatnya yang bersifat ngewangun atau yang sudah direncanakan seperti melaspas, ngantek linggih, ngaben, mamukur, dan lain sebagainya agar ditunda sampai batas waktu dicabutnya status pandemi COVID-19. Namun, upacara yatnya yang tidak bersifat ngewangun dapat dilaksanakan dengan hanya melibatkan beberapa orang, dan pelaksanaannya pun juga harus tetap mengikuti ketentuan dari protokol kesehatan. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga Bali, khususnya umat Hindu, di mana semua proses pelaksanaan upacara yatnya di era new normal ini sebaiknya sementara waktu ini harus di pending dulu atau tidak dilakukan dulu, karena kalaupun harus tetap dilaksanakan,
kita harus tetap melakukan protokol kesehatan agar tidak menularkan virus corona tersebut dan juga tidak tersebar ke seluruh masyarakat Bali. Dan upaya kita yaitu harus tetap mentaati protokol kesehatan dan selalu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu adanya kegiatan upacara keagamaan di Bali di salah satu pura yang ada di Bali, yaitu Pura Pulaki, yang dimana pura ini sudah menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yaitu dengan menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan para umat Hindu juga sudah menerapkan yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki areal pura. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.